Baik, perkenalkan kami dari grup 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai free project kami, yaitu mengenai thermal design, immersion cooling solution for energy efficient data center operation. Dengan saya Arina Fianti Riyadi, NIM 31 dan 351. Lalu ada Rafli 31 Norman 31 dan Deo 31 Boleh di next. Jadi pada proyek kali ini kami mengambil daerah yaitu adalah Pangalengan untuk menjadi tempat di mana data center kami dibuat dengan parameter temperatur watt sebesar 21,36 derajat Celcius, kelembapan relatif 88,76% dan temperatur dry bulbnya adalah 2,79%. Daerah ini kami pilih karena berdasarkan parameter-parameter yang telah diperlihatkan pada slide dapat membantu data center kami untuk mengurangi beban pendinginan. Boleh di next. Untuk DRNO-nya, yang pertama adalah ruangan center terletak di bawah tanah, lalu mampu dioperasikan sebagai cluster AI skala kecil, lalu ruangan center memaksimalkan nilai investasi pembangunan ruang bawah tanah yang dimana didinginkan dengan single fase immersion cooling. Objektifnya adalah ruangan data ini mendinginkan 128 server GB, lalu dengan total daya sebesar 153,6 kW. Ruangan center juga mampu mempertahankan udara ruangan dari hingga 25 derajat Celcius sampai dan RH 55% dengan fasilitas data center yang mampu mencapai PUE atau Power Usage Effectiveness sebesar 1,2, kurang dari 1,2. Kemudian untuk heat load ruangan itu terdapat sebesar 631 watt, di mana dia itu terdiri dari ki konveksi tangki ke ruangan, ki radiasi tangki ke ruangan, ki radiasi lampu ke ruangan, ki okupans ke ruangan, ki ventilasi ke ruangan, dan ki tanah ke ruangan yang nilainya tertera di layar. Untuk gambar yang tertera di sini itu merupakan sistem atau ruangan dari sistem data center itu sendiri. Jadi di sini terdapat cooling tower dan di sini terdapat tangki yang didinginkan. Untuk heat load dari heat exchanger-nya sendiri berdasarkan data spesifikasi dari elektronik yang didinginkan itu sebesar 38,4 kW yang terdiri dari 32 unit, sehingga cooling tower sentral yang dibutuhkan harus memiliki kapasitas sebesar 153,6 kW. Lalu untuk jenis pompa yang kami pilih dalam memompa air yang akan mendinginkan fluida pendingin adalah Fluid Otec MG204 dengan spesifikasi yang tertera di layar. Lalu untuk heat exchanger yang akan kami gunakan itu bertipe plate heat exchanger brace plate boleh diulang nggak? Brace plate heat exchanger 44 kW dengan merek SWP. Lalu pompa airnya akan digunakan lalu pompa yang digunakan akan merupakan pompa air custom AC motor 4 volt SS316 Timberland. Untuk jenis fluida pendinginnya kami akan menggunakan fluida pendingin Cell Immersion Cooling Fluid S5X SD Coolant Fluid. Oh, jadi untuk pendinginnya di sini, jadi di sini untuk pendinginnya ada di sisi ruangan dan sisi air itu. Ruangan itu untuk mengakomodasi tadi, karena tanah tidak bisa sepenuhnya menjadi reservoir panas, maka ditambahkan AC kecil, dan juga untuk sisi air ini adalah untuk mendinginkan air yang digunakan untuk menjadi pembawa panas atau membawa kalor dari heat exchanger yang membawa kalor dari tangki immersion cooling dengan spesifikasi sebagai berikut. Oke, lanjut. Setelah itu, di sini ada desain tangki, di mana desain tangki ini menggunakan prinsip hidrostatis, di mana tangki sendiri itu kan berisikan fluida berupa oli yang berfasa cair yang dia akan menekan ke segala arah. Dan di sini kita menggunakan prinsip itu untuk menentukan tebal tangki
dengan material aluminium AL5052 karena dia tahan korosi dan juga biasa digunakan untuk grade marine, dan untuk tebalnya dapatkan 14 mm. Ini tuh kita dapat dari pertama mengukur kalau dia harus dapat mempertahankan posisinya dan bentuknya agar tidak terdeformasi plastis saat mengalami bending moment, dan juga memiliki defleksi maksimum yaitu 100 dibagi tingginya dibagi 100. Nah, gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu ada HMB dengan high span high sys yang di sini merepresentasikan dari sistem cooling immersion dengan oli dan juga cooling dari cooling tower itu sendiri dengan air. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah validasi dengan ANSYS Fluent untuk bagian immersion tank. Didapat dengan berbagai asumsi seperti asumsi fluida pada pembatas yang bersinggungan dengan tangki berupa adiabatik, lalu dengan model energi dan viskos SST K omega dan inisial temperatur di 25 derajat Celcius. Dan kami temukan bahwa fluida yang bersinggungan langsung dengan komponen berada pada temperatur 58 derajat Celcius, jauh di bawah temperatur maksimum yaitu 70 derajat Celcius. Next. Kesimpulannya, sistem yang dihasilkan memiliki PUE sebesar 1,012, yang artinya energi listrik yang diperlukan untuk sistem cooling data center hanya 1,2% dari energi listrik untuk IT. Dan yang kedua, memadukan immersion cooling system dengan data center di bawah tanah menghasilkan hasil yang efisien, dibantu oleh keadaan lingkungan membuat sistem pendinginan data lebih efektif untuk dilakukan. Berikut lampiran PUE yang didapatkan. Next. Sekian presentasi dari kami dari grup 4. Undur diri dan terima kasih.